Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu melalui online. Sekalipun online kita tetap semangat, kita tetap sukacita. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih, Engkau baik sangat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah Tuhan, sekalipun melalui online ya Bapa. Beri roh sukacita pada kami saat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami, mengurapi anak-anak-Mu di rumah masing-masing dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan kami semua boleh merasakan hadirat-Mu hadir di dalam hati kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami memulai ibadah pada pagi hari ini
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anakku yang kekasih, pagi hari ini kita mau bersukacita, kita mau berolahraga supaya kita sehat. Yuk kita angkat pujian ini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Anak-anak, ketika pujian mengatakan dengar dia panggil nama saya, itu diganti nama anak-anak semuanya. Seperti ini, dengar dia panggil nama Umi, dengar dia panggil, di sebelah anak-anak siapa? Mama mungkin. Dengar dia panggil nama mama gitu ya. Atau nama siapa, mamahnya namanya siapa disebut, oke? Sekali lagi coba gini. Dengar dia panggil nama Umi, dengar dia panggil nama Patmi, dengar dia panggil nama Umi, juga dia panggil nama Upatmi gitu ya. Oke yuk. Ya, oke yuk. Siapa yang ada di sebelah anak-anak ya? Oke, yuk semuanya berdiri, pakai gerakan kita mau sukacita ya. Oke, yuk. Dengar dia panggil nama Umi, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama Umi, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama Umi, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama Umi, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Puji Tuhan. Sebentar kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sikap doa yang baik. Kita angkat pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hati.
Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Sekali lagi, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Kita mau sikap doa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah banyak memuji Engkau. Biarlah setiap pujian kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebentar Bapa, kami mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan firman-Mu ada tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menuntun kami. Terima kasih Bapa. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita ulangi sekali lagi ya. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Halo, shalom. Selamat pagi adik-adik. Nah, sehat semuanya? Puji Tuhan. Anak-anak, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan, sudah menghafal ayat firman Tuhan. Nah, ada yang sudah hafal ayatnya? Wah, pinter sudah hafal. Yang belum hafal nanti dihafalkan lagi ya. Oke, nah sekarang duduk yang manis, siapkan hati. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan tentang perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ada 10 gadis, yang 5 bodoh, yang 5 bijaksana. Nah, oke, mari kita saksikan bersama-sama tayangan videonya dan kita dengarkan baik-baik cerita firman Tuhan tersebut. Oke, siap. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, datanglah mempelai itu. Lalu pintu ditutup.
Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, siapa yang kepengen seperti gadis-gadis yang bijaksana tadi yang bisa masuk ke dalam pesta? Ayo tunjuk jari, angkat tangan. Wah, semua angkat tangan, semua mau ya masuk ke dalam pesta. Putuning juga mau loh. Nah, anak-anak, pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji mau turun lagi ke dunia untuk menjemput anak-anaknya. Nah, tapi waktunya Tuhan Yesus itu datang ke dunia, tidak ada seorang pun yang tahu. Enggak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan itu mau datang menjemput kita. Bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus datang ke dunia itu seperti pencuri yang datangnya tiba-tiba dan tidak terduga. Nah, karena tidak terduga dan tiba-tiba, terus bagaimana kita? Apa yang harus kita lakukan? Nah, anak-anak, yang harus kita lakukan adalah kita selalu siap sedia dan berjaga-jaga. Seperti gadis yang bijaksana tadi, dia bersedia menyediakan minyak untuk berjaga-jaga. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan berjaga-jaga itu? Gimana caranya, Bu Tuning? Anak-anak pasti sudah tahu. Anak-anak pinter tahu caranya untuk berjaga-jaga yang benar adalah yang pertama, anak-anak harus setia beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadahnya itu secara online, tetapi anak-anak harus bersungguh-sungguh, harus setia beribadah. Supaya apa? Ketika Tuhan Yesus itu datang melihat, oh ini anakku yang sungguh-sungguh beribadah, yuk kita sama-sama naik ke surga. Nah, seneng kan? Nah, tidak hanya itu loh anak-anak. Anak-anak juga harus taat. Anak-anak harus selalu berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Anak-anak nggak boleh nakal, nggak boleh suka bohong, nggak boleh mencuri, harus nurut kepada orang tua. Nah, kalau anak-anak menjadi anak-anak yang baik, ketika Tuhan Yesus datang, wow, ini anakku yang baik. Nah, ayo ikut kita sama-sama ke pesta di surga. Nah, kita juga harus apa? Harus rajin mendengarkan firman Tuhan. Harus rajin membaca firman Tuhan. Yang bisa membaca ya. Kalau yang belum, kalau tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan, dengarkan dengan baik. Supaya apa? Supaya kita tahu, oh firman Tuhan itu katakan, ini aku gak boleh begini, ini aku harus begini, aku harus taat pada orang tua, aku harus menghormati orang tua, itu ya. Dan yang terpenting, yang tidak bisa ditinggalkan adalah kita harus tekun berdoa. Supaya apa? Supaya kita diberikan kekuatan. Dengan tekun berdoa, kita itu dekat dengan Tuhan. Kita itu mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Sehingga ketika Tuhan Yesus itu datang menjemput kita, Tuhan Yesus bilang, oh ikut aku kenal sama kamu, ayo ikut. Nah gitu ya, jadi anak-anak harus rajin beribadah, harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan, harus taat, harus rajin membaca firman Tuhan, dan harus taat dan tekun berdoa. Waduh, Tante susah itu.
apalagi ibadahnya online. Bosen tante, bosen Bu Tuning, pengennya ketemu. Nah, gak boleh gitu ya. Kalau anak-anak merasa bosen, anak-anak merasa susah untuk berdoa, anak-anak bilang, Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus mampukan saya supaya saya bisa selalu senantiasa bersiap-siap dan berjaga-jaga supaya kalau Tuhan datang mendapati aku tetap setia. Nah gitu ya anak-anak ya. Kalau tuh anak-anak itu mau, maka Tuhan akan memampukan. Oke? Nah ingat ya, kalau anak-anak yang setia, anak-anak yang selalu menyediakan diri dan berjaga-jaga, maka anak-anak akan dibawa masuk ke pesta bersama Tuhan Yesus. Ingat ayat mas kita? Tadi apa ayat masnya? Karena itu berjaga-jagalah, karena sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Oke? Kita akan berjaga-jaga selalu ya, supaya kita bisa ikut naik ke surga tidak ketinggalan. Nanti kalau Tuhan datang, anak-anak baru main-main, nggak pernah berdoa, nah bisa ketinggalan. Nah siapa yang mau ketinggalan? Nggak mau kan? Wah nggak mau, kita mau sama-sama Tuhan Yesus berpesta di dalam surga. Oke? Sekian firman Tuhan. Nah sebelum kita tutup dengan berdoa, nah untuk kegiatan minggu ini, nih Bu Tuning punya gambar seperti ini, oke? Gambar lilin ya. Terus di sini ada ayatnya. Ini boleh, ini menempel ya. Tapi kalau anak-anak nggak punya kertas warna, anak-anak boleh apa? Boleh menggambar terus diwarnai. Jangan lupa dikasih ayat masnya ya, ditulis ayat masnya, terus difoto bersama anak-anak, nanti dikirim ke guru kelas masing-masing paling lambat hari Selasa. Oke, siap? Ya, yuk kita sama-sama tutup dalam doa ya. Ikuti Bu Tuning berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, berdoa yang baik ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Ajar kami untuk selalu siap sedia dan berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kami anak-anak-Mu. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, selanjutnya kita akan lihat bersama tayangan tugas-tugas minggu yang lalu. Oke, siap? Nah, selamat siang, sampai jumpa besok minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji